Silakan Bu, lanjut. Oke. Jadi kalau sudah datanya sudah diubah seperti ini, kalian copy ya. Saya klik kanan, pilih copy, kemudian masuk ke SPSS lagi ya. Tadi di variable view, kemudian pindah ke data view ya. Kemudian kalian paste di situ datanya ya. Kalian klik kanan dan paste. Kalian bisa paste di situ. Terusnya paste. Sudah? Sudah Bu. Oke. Kemudian kalian pilih analyze ya. Klik analyze. Pilih regression, kemudian linear. Klik linear. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi nanti ada kotak yang dependen, ada kotak yang independen. Kemudian kalian klik produksi ya. Kemudian masukkan ke kotak yang dependen. Kemudian klik luas lahan, masukkan ke kotak yang independen, yang TDK juga, dan kerja dalam keluarga, klik baru masukkan ke independen. Oke, kemudian akan seperti ini ya tampilannya. Jadi variabel produksi ini variabel Y, variabel independen, variabel dependen. Kemudian X1, X2-nya variabel independen akan masuk di sini ya. Selanjutnya klik yang di bagian kanan nih statistik ya. Sudah diklik statistik? Sudah Bu. Ya, nanti muncul seperti ini ya. Klik estimate, confidence intervalnya 95%, model fit, collinearity diagnostic, dan Durbin-Watson ya. Kalau sudah diklik, klik continue. Oke, kemudian klik kembali plots ya. Yang ini. Jadi akan muncul tampilan linear regression plots ya. Nanti kalian klik, kalau sudah yang ini ya, pilih untuk Y-nya pilih S-Recit ya. Kemudian yang X pilih bintang Z-Pred ya. Kalau sudah pilih S-Recit dan Z-Pred, yang ini histogram dan normal probability plotnya juga diklik. Histogram dan normal probability plot ya.
Setelah diklik, kalian pilih continue. Oke, sudah diklik. Nanti akan muncul hasilnya kalau sudah diklik. Setelah klik continue Bu, klik OK atau bagaimana Bu? Setelah klik continue, klik OK. Iya Bu. Sudah keluar hasilnya? Sudah Bu. Oke. Kalau sudah keluar hasilnya, kalian lihat tabel seperti ini enggak? Ada tabel koefisien. Iya Bu, ada Bu. Ya, jadi kalian lihat di situ ada salah satu item yang bisa digunakan untuk mendeteksi apakah ada multikolonialitas dari regresi kita atau tidak. Jadi seperti saya bilang kemarin, uji multikolonialitas ini bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan langsung yang berkorelasi sempurna antara satu variabel bebas dengan variabel bebas yang lainnya atau variabel independen bebas, independen satu dan independen yang lain. Nah, jadi jika ada, maka variabel itu tidak bisa digunakan secara bersama-sama sebagai variabel independen ya. Oke, cara untuk mendeteksinya seperti apa? Jadi kalian bisa lihat ya di kolom collinearity statistik ini ya, menunjukkan hasil toleransi itu di atas 0,1. Jadi hasilnya itu 1,129 dan nilai variation inflasi faktornya itu tidak lebih dari 10 ya. Jadi hasil penjumlahan ini tidak lebih dari 10 toh. Jadi dijumlahkan ini yang 1,129 ini ditambah 1,129 penjumlahan itu lebih dari 10. Jadi
Jadi hasil toleransinya itu di atas 0,1, jadi ini 0,885 ya. Dan hasil VIF-nya seluruhnya itu tidak lebih dari 10 ya. Jadi artinya bahwa data kita itu bebas dari masalah multikolonialitas ya. Kalau ada multikolonialitasnya bagaimana? Seperti yang saya bilang minggu lalu ya. Minggu lalu, Kamis yang lalu ya. Ya bisa ditambah data, bisa tambah variabel, bisa bagian variabel lain itu dihilangkan ya, yang dianggap punya hubungan satu korelasi ya satu sama lain. Seperti itu ya. Ini untuk uji multikolonialitasnya. Ya, jadi bisa dilihat di sini, collinearity statistik. Kemudian uji asumsi klasik untuk autokorelasi ya. Jadi uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan otomatis antara variabel dependen dan variabel independen. Jadi hasilnya itu ini pas dari autokorelasi, dilihat dari uji Darwin-Watson-nya. Ada tabel begini juga kan? Darwin-Watson? Ada, Bu. Ya, ada. Jadi nanti kalian bisa misalnya cari ini ada tabel Darwin-Watson ya. Nilai Darwin-Watson itu 1,815. Ya, berarti dia ada di antara ini ya. 1,67 dan 2,33 ya. Jadi tidak ada autokorelasi ya. Tapi kalau misalnya datanya berada di sekitaran ini sampai sini, yang ini atau ini, berarti ada autokorelasi ya, seperti itu. Ya, sangat simpel ya sebenarnya untuk mendeteksi ini. Kemudian ini ya, uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Jadi uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa datanya itu bersifat heterogen ya. Jadi secara umum tidak memiliki sifat pergerakan data yang sama, tidak dan tidak membentuk pola garis tertentu ya. Siapa sih yang mencoret-coret? Ada yang kayaknya yang ini, yang kendalikan apa? Screen-nya. Jadi kita bisa memperhatikan gambar di bawah, ya. Data itu menyebar, artinya heterogen dan tidak membentuk satu pola, ya. Berarti tidak ada heteroskedastisitas. Kalian bisa ada gambar seperti ini juga kan? Kalau mau scroll ke bawah, ada dapat gambar seperti ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Kemudian uji normalitasnya. Jadi dapat dilihat dari pergerakan masih berada di sekitar garis diagonal, artinya persamaan regresi yang dihasilkan itu bersifat blue atau best linear unbiased estimation ya. Jadi datanya kita itu berarti best gitu ya, bagus. Ya. Jadi sebenarnya ketika misalnya kalian buat skripsi atau analisis data mengenai regresi, jadi sebelum kalian masuk ke hasil harus dilakukan 3 dan 4 uji ini ya, uji asumsi klasik dan uji normalitas. Di mana asumsi klasik itu ada multikolonialitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Sementara ada juga uji normalitas untuk mengetahui datanya kita itu data yang dihasilkan itu blue atau enggak ya, based on unbiased estimation atau enggak. Kalau tidak membentuk garis diagonal seperti ini ya berarti bukan blue ya, berarti tidak linear ya.
Berarti bisa banyak bias yang kita hasil yang kita peroleh itu bisa banyak bias. Oke, kemudian koefisien determinasi ya. Kalau ini regresi linear bergandanya dari Bu Beka sudah diajarkan ya? Untuk regresinya sendiri. Untuk di SPSS, Bu, Pernah kita dikasih tugas, Bu. dikasih tugas. Ya, Bu. Tapi maksudnya belum dijelaskan. Kalau dijelaskan sudah kayaknya sudah nih, Bu. Udah. Karena itu kita disuruh kerja tugasnya. Jadi saya sampai asumsi klasiknya saja kalau begitu ya. Kan kalau ini sudah diajarkan berarti bagaimana R square, bagaimana uji F, ya. Uji T-nya sudah. Kalau melihat uji F sudah. Kalau uji F dan uji T belum, Bu. Belum. Ya. Jadi uji simultan itu ya dapat dengan dua cara ya. Yang pertama bisa dilihat dari signifikansinya, dan yang kedua itu bisa dilihat dari uji F-nya ya. Kalau ini sebenarnya tanpa dilihat uji F-nya ya, ini sudah menggambarkan signifikan. Tapi kita pastikan lagi ya, benar enggak ya, sesuai enggak uji F-nya. Jadi F hitung itu dianggap lebih besar daripada F tabel, benar enggak ya? Ya. Bagaimana caranya? Kita lihat di F tabel. Kita buka mana? Ini ada uji F, F tabel, sorry. Jadi untuk melihat F tabel ya, kita perlu ada DF untuk penyebut, ada DF untuk pembilang, di mana DF untuk pembilang itu dia K kurang 1 ya. K itu apa? Adalah jumlah variabel bebas atau variabel independen. Jadi K kurang 1 berarti variabel bebasnya 2, 2 dikurang 1 berarti DF-nya 1 ya. Sementara DF untuk penyebut itu adalah N kurang K kurang 1 ya. N-nya ada berapa tadi? Sampelnya ada berapa ya? 60 berapa ya? 63. Ya, sampelnya itu ada 63 di K kurang 1 berarti 2 dikurang 1. Jadi uji F-nya di sekitar ini ya. Di sekitar ini 60-an ya.
Jadi benar bahwa kan tadi UGF-nya adalah hasil UGF-nya F hitung ya 417 ya. Sementara UGF yang F tabel itu 4,0 ya. Ya jadi mana tadi? Jadi yang terlihat ini apa ya? PowerPoint atau F tabel? F tabel, Bu. F F tabel, Bu. tabel. Kenapa saya tidak kelihatan F tabelnya? Ya, F tabelnya itu 4 ya. Jadi benar bahwa F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel sehingga hasil yang diperoleh untuk apa namanya uji simultannya itu signifikan ya. Uji simultan itu apa? Adalah uji untuk melihat apakah secara variabel independen itu secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen ya. Jadi apakah luas lahan dan tenaga kerja dalam keluarga secara bersama-sama mempengaruhi produksi dari padi sawah misalnya seperti itu. Dan ternyata hasilnya signifikan, jadi artinya bahwa luas lahan dan tenaga kerja dalam keluarga itu secara bersama-sama mempengaruhi produksi padi sawah, jumlah produksi padi sawah. Seperti itu. Kemudian lanjut di uji T ya, atau uji parsial. Kalau tadi dilihat pengaruhnya secara bersama-sama, kalau sekarang kita melihat pengaruhnya secara sendiri-sendiri ya, antara luas lahan dengan produksi dan antara tenaga kerja dalam keluarga dengan produksi ya. Oke, setelah kita lihat T hitung dan signifikansi ya, variabel yang berpengaruh secara signifikan dalam uji parsial ini adalah variabel apa saja? Ya, jadi variabel bisa dari signifikansinya ya. Variabel luas lahan ya. Sementara tenaga kerja dalam keluarga itu tidak berpengaruh secara signifikan ya, karena apa? Signifikansinya itu berada di atas 0,05 ya. Sebesar 0,3. Dia tidak signifikan pengaruhnya. Kemudian begitu pun juga dengan T hitungnya ya. T hitung kalau luas lahan itu sebesar 26, sementara kalau tenaga kerja dalam keluarga itu sebesar 0,98. Bagaimana untuk memastikan uji T ya? Kita pakai tabel uji T lagi. Jadi kita lihat ya, DF-nya kan itu di sini antara 60 dan 80 ya. Ya, DF-nya 60, sementara
DF untuk yang di sini ya. Mana itu? 0,05 ya. Kita cari yang T-nya 0, yang T-nya 95 ini. Yang one tail 0,05. Ya, jadi jadi nilai T-nya itu sekitar 1,671 ya. Seperti itu. Jadi yang ini ya, baris ini. Kalau DF-nya tadi 60 ya. Nggak kelihatan tabelnya, Bu. Oh, belum di-share ya? Belum Ibu share, Bu. Ya. Jadi DF-nya ke bawah itu 60. Soalnya antara 60 dan 80, tapi yang ada itu cuma 60. Jadi tiap tabel T atau F itu kadang tidak semua sampai ada apa namanya DF-nya itu lengkap ya, tapi kalau tidak lengkap kita cari saja nilai yang terdekatnya seperti itu. Jadi tadi tingkat kepercayaannya itu 95 ya. Jadi di sini dan one tail 0,05 ya. Jadi karena DF-nya 60, jadi T tabelnya itu 1,671 ya. Jadi kadang ada yang suka keliru ya. Kadang yang di T dari hasil LPSS itu disebut T tabel, kemudian untuk mencari T hitung dia hitung secara manual. Padahal tidak seperti itu ya. Jadi yang di hasil SPSS itu namanya T hitung. Kalau T tabel itu sudah ada tabel tersendiri ya yang bisa di-download atau ada kadang di buku-buku ekonometrika di bagian belakang itu ada T tabel, F tabel, Z tabel, macam-macam. Ya, sampai sini bisa diikuti ya. Untuk lihat T tabelnya. Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Bisa, Bu. Oke. Oke, kemudian ini hasilnya ya. Jadi untuk penjelasan tambahan saja ya. Hasilnya ini kita lihat di hasil beta ya. Yang ini B. Ya, tandanya ini positif semua. Artinya variabel X dan Y itu memiliki hubungan yang searah. Tapi kalau misalnya ada yang negatif, berarti nilai hubungan itu tidak searah. Ya. Artinya kalau searah itu kalau misalnya produksi naik, luas lahan meningkat, produksi juga akan meningkat. Itu pun juga ketika tenaga kerja dalam keluarga meningkat, kalau misalnya dia signifikan, dia juga akan meningkat. Tapi yang signifikan di sini kan cuma luas lahan ya. Jadi kalau luas lahan meningkat, ya jumlah produksi juga akan meningkat. Oke, kemudian artinya ya, jadi kita bisa tulis persamaan regresinya seperti ini ya. Bisa Y, bisa Q ya, sama dengan 8,531, kemudian ditambah 1,014 X1 ditambah 0,071 X2 plus E. Jadi konstanta itu artinya jika misalnya X1 dan X2 itu tidak ada atau nilainya 0, maka variabel Y itu akan tetap ada sebesar 8,531 ya, tanpa variabel X1 dan X2. Tapi apabila terjadi kenaikan X1 sebesar 1, itu maka akan terjadi kenaikan Y atau Q1 sebesar 1,014.
Ya, dan demikian juga sebaliknya kalau terjadi penurunan X1 sebesar 1, ya, jadi juga akan terjadi penurunan produksi sebesar 1,014 ya. Gitu juga begitu juga dengan yang tenaga kerja dalam keluarga kalau misalnya signifikan, ya artinya bisa seperti ini ya. Kalau misalnya terjadi kenaikan tenaga kerja dalam keluarga sebesar 1%, maka akan terjadi kenaikan sebesar 0,071%. Dan demikian sebaliknya. Ya, mungkin sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Saya Bu mau bertanya Bu. Ya silakan. Bertanya. Kalau misalnya Bu kan sini persamaannya Q sama dengan 8531 kau pakai logaritma natural bagaimana itu Bu persamaannya? Ya, Karena tadi kan di awal begini Bu. Jadi nilainya itu sudah dilinearkan ya. Jadi begini, kalau logaritma natural tidak dikasih ke logaritma lagi, ini kan hasil dari logaritma natural. Oh iya. Jadi langsung saja tulis Y sama dengan 8531 tambah ya. Karena asumsinya sudah linear ya. Dilogaritmakan itu supaya linear ya. Oh iya. Gitu. Bu misalnya kan jangan tadi dibalik lagi, kalau dibalik lagi berarti tidak linear lagi begitu. Oh ya, kalau tadi kan Bu kita bilang kan kita pakai tadi 95%. Bisakah dipakai 90% saja Bu? Boleh. Oh, boleh di Bu? Iya boleh. Tergantung teori dan ilmu sosial kadang masih diperbolehkan 90%. Tapi lebih baik 95%. Tapi kalau misalnya kalau 90% berarti tingkat signifikansinya itu 0,1 ya. 0,1 berarti ketika misalnya hasilnya masih 0,1 itu masih signifikan. Tapi dalam tingkat signifikansi 90%. Yang kepercayaan 90%. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Tapi paling baik kalau bisa sampai 95%, artinya kesalahannya makin sedikit ya. Seperti itu. Jadi kadang kalau misalnya yang signifikansinya 0,00 ini kasih bintang-bintang ya. Artinya signifikan dalam tingkat kepercayaan 99%. Ini kan tingkat kepercayaan 99% sebenarnya, lebih dari 95 ini kalau begini ya. 0,00. Atau kalau misalnya hasilnya 0,04 ya, berarti dia masih signifikan dalam taraf 95%. Tapi kalau hasilnya sudah 0,1, kadang dikasih masih bintang 1, artinya masih signifikan tapi tingkat kepercayaannya rendah, 90%. Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Pak, mumpung ada tugas mungkin yang tidak dimengerti, boleh tanya. Mungkin contoh multikonektivitas mungkin sudah paham semua ya? Insya Allah Bu. Ya. Insya Allah bisa Bu. Sudah tidak ada yang mau bertanya? Nanti minggu depan saya nggak tahu ya, saya kayaknya belum kasih ujian deh. Jadi saya hubungi Bu Eka Bu. Ya, nanti hubungi saja Bu Eka apakah akan ujian atau bagaimana ya, Ya Bu. untuk minggu depan. Ya, jadi mungkin minggu depan
Ya, saya berarti belum masuk ya kalau misalnya ujian ya. Nanti kita ketemu di pertemuan ke-9 berarti. Ya. Iya, Bu. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan, sudah mengerti ya. Berarti kita akhiri sampai di sini pertemuan hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq